Katanya Rosan mau bawa saya katanya. Iya Pak. Iya Pak, kapan itu Pak? Kapan Pak udah? Saya belum dikasih tahu. Oh, besok mau ketemu Rosan. Asal dia yang bayar aja, pas kesananya. Terima kasih Anda masih bersama kami. Pemirsa, Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa mengaku akan diajak CEO Danantara Rosan Roslani ke China untuk membahas restrukturisasi utang Wush. Sebelum melakukan pembahasan restrukturisasi utang Wush, ia nanti akan melihat terlebih dahulu ketentuan atau term yang diberikan dan dinegosiasikan China agar sepenuhnya aman untuk Indonesia. Negosiasi restrukturisasi utang kereta cepat Jakarta-Bandung akan ditempuh Danantara. Bersama Menteri Keuangan Purbaya, pembahasan restrukturisasi utang Wush akan terlebih dahulu dinegosiasikan dengan pihak China. Selain itu, Purbaya menambahkan dirinya belum dapat membuka opsi pembayaran utang menggunakan APBN. Pasalnya dirinya harus menunggu terlebih dahulu opsi pembahasan intensif bersama pihak China. Kalau emang kita harus terlibat, saya mau lihat termnya seperti apa. Jadi mengamankan term buat kita juga, buat pemerintah Indonesia juga. Katanya Rosan mau bawa saya katanya. Iya Pak. Iya Pak, kapan itu Pak? Kapan Pak udah? Saya belum dikasih tahu. Oh, besok mau ketemu Rosan. Asal dia yang bayar aja, pas kesananya. Kita ke informasi lain, pemirsa. Menteri Ketenagakerjaan Yasirli memastikan penetapan besaran upah minimum provinsi atau UMP 2026 ditargetkan diumumkan sebelum 31 Desember 2025. Langkah ini dilakukan pemerintah lantaran pihaknya tengah menyusun peraturan pemerintah terbaru terkait formula pengupahan menggantikan PP nomor 51 tahun 2023 tentang perubahan sehingga lebih adaptif terhadap kondisi tiap daerah, khususnya mempertimbangkan disparitas ekonomi antar wilayah. Selain itu, penetapan upah minimum tahun 2026 juga mengacu pada prinsip kebutuhan hidup layak atau KHL. Diharapkan aturan baru ini nantinya bisa menjadi titik tengah bagi pekerja dan pengusaha. Jadi sekali lagi, karena kita sedang menyiapkan PP yang baru, sehingga tidak ada kemudian kita harus sesuai dengan PP yang lama, gitu ya. Jadi ini memang kita ingin PP ini benar-benar siap, dan tentu ini kita tidak bisa ya patok targetnya kapan, tapi kita berharap ya koordinasi lintas kementerian dengan stakeholders ini beres, ya tentu sesegera mungkin, ya. Ya, itu jadi amanat dari undang-undang, formula itu dirinci di PP. Makanya sebelumnya ada PP 51, sekarang kemudian kita sedang menyiapkan PP yang baru. Nah, rinciannya nantilah, kan saya tidak bisa sampaikan sekarang, karena masih dinamis. Kita tunggu nanti ketika sudah, kalau PP. Pemirsa, Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono mengatakan proses pembangunan Kampung Nelayan Merah Putih mencapai 45%. Menurut Trenggono, pembangunan kampung tersebut berjalan signifikan dan mendapat perhatian penuh dari Prabowo. Sakti mengungkap dengan pendekatan pembangunan yang terintegrasi, Kampung Nelayan Merah Putih diharapkan menjadi pusat pertumbuhan ekonomi pesisir. Beragam fasilitas penunjang produktivitas disiapkan, misalnya cold storage, tempat pelelangan ikan modern, dermaga tertata, serta pusat logistik perikanan yang menopang rantai nilai sektor kelautan dari hulu hingga hilir. Soal progres Kampung Nelayan. Kampung Nelayan Merah Putih yang kami laporkan ke Bapak gitu. Apa aja progres? Sekarang udah sampai mana? Sekarang sudah berapa persen? Sekarang sudah 45%. Dari 165 sudah dibangun, yang sisanya nanti akan dilanjut di. Selanjutnya, pemirsa, Komisi 11 DPR RI mendorong perbankan untuk lebih aktif dalam membantu akses pembiayaan bagi pelaku usaha sektor UMKM. Wakil Ketua Komisi 11 DPR RI Hanif Dakiri menegaskan kemudahan dan perluasan akses pembiayaan bagi pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah merupakan upaya memperkuat pondasi pemerataan ekonomi secara nasional. Di mana Komisi 11 menilai industri keuangan, khususnya perbankan, harusnya lebih proaktif menjangkau pelaku UMKM agar kebijakan kemudahan akses pembiayaan benar-benar terasa dan tepat sasaran. Yang pada intinya adalah memberikan kemudahan akses bagi UMKM untuk mengakses pembiayaan di perbankan.
Nah, kita mendorong agar OJK sebagai regulator dan sekaligus pengawas perbankan untuk benar-benar bisa menyiapkan instrumen yang memadai melalui POJK 19 ini kepada institusi perbankan maupun lembaga keuangan non-bank untuk memastikan agar UMKM. Pemirsa, laba perusahaan industri besar China mencapai 5,95 triliun yuan pada Januari hingga Oktober 2025. Tetaplah bersama kami, Prime Market Highlights segera kembali. Kembali bersama kami di Prime Market Highlights. Pemirsa, Wakil Menteri Perhubungan Suntana membantah tudingan Menteri Pertahanan Syafri Samsudin bahwa Bandara Khusus Indonesia Morowali Industrial Park di Sulawesi Tengah beroperasi tanpa izin dari pemerintah. Wakil Menteri Perhubungan Suntana menyatakan bahwa Bandara Khusus PT Indonesia Morowali Industrial Park atau IMIP Private Airport telah memiliki izin sebagai bandara khusus. Selain itu, Bandara IMIP Private ini diakui telah terdaftar di Kementerian Perhubungan sebagai bandara khusus. Suntana pun memastikan beberapa lembaga terkait telah menempatkan personilnya di IMIP Private Airport tersebut, mulai dari personil bea cukai, personil kepolisian, dan personil otoritas bandara. Nah, saya Morowali, kemarin kami sudah menempatkan beberapa personil di sana. Dari Bea Cukai, dari kepolisian, dari Kementerian Perhubungan sendiri sudah ada Dirjen otoritas bandara ke sana, termasuk hewan dan lain-lain. Jadi kami sudah turun ke sana, Pak. Itu terdaftar. Nggak mungkin bandara itu tidak terdaftar. Ada, Pak, ada. Kemarin kita sudah tempatkan. Sebelumnya, persoalan Bandara PT Indonesia Morowali Industrial Park ini menjadi sorotan publik setelah Menteri Pertahanan Syafri Samsudin menyebut kondisi bandara tidak memiliki perangkat negara atau personil dari lembaga terkait yang beroperasi di bandara tersebut. Sehingga hal ini menimbulkan polemik karena beroperasi secara ilegal. Jakarta, Riki Anwardi, Addiction. Ya, sebelumnya pemirsa, pernyataan Menteri Pertahanan Syafri Samsudin saat meninjau bandara di lokasi pertambangan Morowali, Sulawesi Tengah memicu perhatian serius. Menhan menyebut keberadaan bandara tanpa kehadiran negara sebagai anomali yang dapat membuat kedaulatan ekonomi Indonesia rawan. Satuan Tugas Penertiban Kawasan Hutan atau Satgas PKH menemukan bandara yang beroperasi di kawasan PT IMIP, Kabupaten Morowali, Sulawesi Tengah. PKH dalam Instagramnya mengungkap bandara ini beroperasi tanpa ada otoritas negara seperti bea cukai hingga imigrasi. Seluruh kru yang berada di bandara PT IMIP bukan merupakan otoritas negara. Meski bandara ini dibangun dari dana sendiri, Satgas PHK menekankan negara memiliki aturan yang harus ditaati karena dikhawatirkan akan bebas keluar masuk negara tanpa adanya pengawasan ketat. Dugaan adanya bandara tanpa otoritas negara diungkap Menteri Pertahanan Syafri Samsudin saat melakukan peninjauan insentif di Morowali, Sulawesi Tengah dalam rangka simulasi pertahanan terintegrasi TNI. Bandara yang tidak memiliki perangkat negara yang bertugas di dalam bandara tersebut. Ini merupakan hal yang anomali di dalam negara Kesatuan Republik Indonesia yang kita harus menegakkan regulasi, tapi ternyata masih terdapat celah-celah yang merupakan kerawanan terhadap kedaulatan ekonomi, bahkan juga bisa berpengaruh kepada stabilitas nasional. Sementara itu, Bandara Indonesia Morowali Industrial Park atau IMIP tercatat dalam situs Kementerian Perhubungan Republik Indonesia Direktorat Perhubungan Udara. Bandara IMIP dikelola oleh pihak swasta. Bandara ini berlokasi di Desa Fatuvia, Kecamatan Bahodopi, Morowali, Sulawesi Tengah. Tim Liputan IDX Channel.